Kalian tahu dia memakan bagian apa aja? Dia memakan bagian dadanya Rene pertama-tama. Selanjutnya dia mulai dengan wajahnya Rene, bokong, kaki, paha, dan lehernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumpot, back with me again, Ica Wijaya. Welcome back to Rumpot. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, karena itu yang paling penting buat kita saat ini, ya kan? Thanks banget buat kamu yang baru gabung. Hai, salam kenal. Dan thanks juga buat sahabat Rumpot yang udah selalu setia stay, dukung Rumpot, ya kan? Thanks banget, jangan lupa untuk terus support kita dengan cara apa? Dengan cara like, subscribe, nyalain loncengnya, dan tentunya share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Well, kriminal episode malam ini, gue akan bahas sebuah kasus yang dimana cukup mengerikan dan cukup aneh, guys. Menurut gue pribadi ya, nggak tahu buat kalian gimana. Yang dimana kasus ini datang dari seorang pria yang berasal dari Kobe, Jepang. Kenapa gue bisa bilang aneh? Karena lepas dari semua kejahatan yang dia lakukan, ya, yang pernah dia perbuat ya di semasa hidupnya, dia ini nggak pernah sama sekali di penjara, guys. Coba tuh, gimana tuh? Bingung nggak? Aneh nggak? Aneh kan? Siapakah dia? Aneh dan bikin penasaran kan? Kenapa dan kejahatan apa yang kiranya dia lakukan kok bisa sampai dia nggak dihukum sama sekali atau nggak dipenjara sama sekali? So, daripada makin penasaran, langsung aja kita bahas kronologinya, tapi seperti biasa, kita akan bahas sedikit, kupas sedikit tentang biografi dari lelaki asal Jepang tersebut. Here we go. Issei Sagawa, atau yang juga dikenal sebagai Pang, dia ini lahir di Kobe, di Jalan Prefektur Hyogo, Jepang, pada tanggal 26 April 1949. Issei Sagawa ini lahir dari kedua orang tua yang kaya raya, guys. Ayahnya ini bernama Akira Sagawa, adalah seorang pengusaha yang pernah menjabat sebagai presiden di Kurita Water Industry. Dan kakeknya pernah menjadi seorang editor ternama, The Asahi Shimbun. Sagawa ini ternyata diketahui terlahir sebagai prematur, guys, dengan ukuran yang sangat kecil sehingga muat nih di telapak tangan ayahnya. Wah, kecil banget, anak curut. Dia juga diketahui menderita sebuah penyakit nih, menderita penyakit enteritis atau penyakit usus halus. Tapi nggak lama kemudian, dia ini mampu pulih setelah mendapat beberapa kali suntikan kalium dan kalsium dalam larutan garam. Karena kesehatan Sagawa yang rapuh, dan kepribadiannya yang cukup tertutup ya guys, membuat Sagawa ini mengembangkan minat yang sangat kuat terhadap sastra nih. Sagawa ini diketahui pertama kali mengalami hasrat pada saat dia duduk di bangku kelas 1 setelah melihat paha seorang laki-laki. Nggak hanya itu guys, pada wawancara yang dilakukan pada tahun 2011 dengan Vice, Sagawa ini mengaku sebagai seorang pemuda yang dimana dia ini suka melakukan bestiality, coba, pada anjing peliharaannya dan kemudian mengalami hasrat terhadap seorang wanita. Dan beranjak dewasa, Sagawa ini menempuh pendidikan S1 nih, bahkan sampai S3 guys, dengan jurusan Institut Nasional Bahasa dan Peradaban Oriental di Universitas Wako dan Universitas Paris, yang dimana dia ini berhasil menyelesaikan gelar master dalam sastra Inggris di Universitas Kwansei Gakuin. Kemudian pada saat dia berusia 24 tahun, dia ini berkuliah di Universitas Wako, yang dimana berada di Tokyo. Sagawa ini mengikuti seorang wanita asal Jerman yang bertubuh tinggi ketika sedang berjalan pulang. Lalu pada malam hari, Sagawa ini membobol apartemen wanita tersebut
ketika wanita itu sedang tertidur, guys. Niat Sagawa hanya untuk memakan wanita itu dengan mengiris bagian bokongnya dan menyelinap pergi hanya dengan sebagian kecil dari dagingnya. Tapi nih guys, wanita itu terbangun nih dan akhirnya menggagalkan aksinya si Sagawa ini. Yang kemudian Sagawa ini langsung mendorong wanita tersebut ke tanah. Karena hal itu, akhirnya Sagawa ini ditangkaplah nih oleh pihak kepolisian dan didakwa dengan percobaan pelecehan. Karena Sagawa ini nggak ngakuin tuduhan tersebut ya, dan dia nggak ngakuin nih niat aslinya ke pihak berwenang, akhirnya tuduhan percobaan pelecehan tersebut terhadap Sagawa ini dibatalkan guys, karena sang ayah membayar penyelesaian kepada korban. Kemudian pada tahun 1977 nih guys, ketika Sagawa berusia 28 tahun, dia ini pindah nih ke Prancis untuk mengejar gelar PhD-nya nih, yang dimana jurusan sastra di Universitas Sorbonne di Paris. Sagawa mengaku nih guys, selama dia tinggal di Paris, hampir setiap malam nih dia membawa pulang seorang wanita malam dan kemudian mencoba untuk mereka. Tapi karena alasan tertentu, jari-jarinya ini tuh nggak bisa atau tiba-tiba tuh kayak membeku gitu, kaku, dia nggak bisa dan gagal untuk menarik pelatuk dari pistol tersebut. Itu dia guys, biografi singkat tentang Sagawa, Issei Sagawa. Yang tanpa berlama-lama, kalian pasti udah penasaran ya kan? Langsung aja kita moving on to kronologi kejahatannya. Here we go. Pada tanggal 11 Juni guys, tahun 1981, ketika Sagawa ini berusia 32 tahun, dia ini ada mengundang teman-teman sekelasnya nih di Sorbonne Reinhard Telford, seorang wanita asal Belanda, untuk makan malam nih di apartemennya dia yang berada di 10 Rue Erlanger dengan dalih minta tolong menerjemahkan puisi sebagai tugas sekolah. Rene ini diketahui berusia 25 tahun guys, dengan tinggi badan cukup tinggi nih, 178 cm, dan di sini Sagawa berencana untuk menghabisi nyawanya Rene nih. Sagawa ini memilih Rene karena dia menilai bahwa kesehatan Rene dan kecantikannya guys. Walaupun si Rene ini memiliki karakteristik yang menurut Sagawa tuh kurang gitu. Sagawa menganggap dirinya ini dia lemah. Ya, dia menganggap dirinya ini lemah, jelek, kecil gitu ya. Tingginya dia tahu nggak guys berapa? Cuma 145 cm. Dan dia menyatakan bahwa dia ini ingin menyerap energinya Rene. That's why Rene itu jadi target dia dan dia pengen makan beberapa bagian tubuhnya si Rene ini. Sagawa sempat bilang nih, kalau dia ini sempat pingsan karena shock setelah Rene. Tapi nggak lama kemudian dia langsung tersadar dan bangun lagi nih kalau dia harus melanjutkan aksi kejahatannya tersebut. Setelah Rene tidak bernyawa nih guys, Sagawa langsung nih tubuh ya, yang dimana sudah jadi jasad atau sudah jadi mayatnya si Rene, yang dimana niat hati dia ini ingin menggigit kulit di tubuhnya si Rene, tapi dia nih gagal guys. Karena giginya dia tuh nggak kuat. Nih gue bingung nih, gue mau bawainnya ketawa apa bagaimana. Tapi dia nggak kuat guys giginya katanya gitu, nggak jadi. Akhirnya bukan nggak jadi, dia menunda nih. Akhirnya tanpa lama dia nih langsung meninggalkan apartemen tersebut ke minimart terdekat untuk membeli sebuah pisau. Setelah kembali dari minimarket membeli sebuah pisau daging nih, si Sagawa ini guys langsung melanjutkan aksi kejinya nih. Dia memakan berbagai bagian tubuhnya si Rene. Kalian tahu bagian apa aja yang dia makan? Dia memakan bagian dadanya Rene. Selanjutnya dia mulai dengan wajahnya Rene, bokong, kaki, paha, dan lehernya. Wow. Baik mentah ataupun dimasak, dia makan guys dengan nikmatnya. Dan Sagawa mengaku nih kalau dia menelan seluruh klitorisnya sambil menyimpan beberapa bagian tubuhnya si Rene dalam kulkas.
Sagawa ini juga sempat mengambil foto guys. Mengambil foto dari beberapa bagian tubuhnya si Rene di setiap tahap proses memakannya. Setelah sisa-sisa tubuhnya si Rene ini dia nggak konsumsi ya guys, atau dimana udah mulai membusuk nih ya, karena dia pilah-pilih nih. Sagawa ini berusaha untuk membuang sisa-sisa jasad tubuh Rene di sebuah danau di Taman Bois de Boulogne. Semoga benar tuh pronunciation-nya. Kalau salah, I'm sorry, goodbye deh. Mohon maaf, kayak lagu. Lanjut. Sagawa juga membawa nih guys, potongan-potongan dari tubuhnya Rene dengan menggunakan 2 koper. Namun, dalam aksinya, dia tertangkap oleh pihak kepolisian Perancis pada 4 hari kemudian. Mengetahui hal tersebut, lagi-lagi sang ayah dari Sagawa langsung bertindak nih guys. Dia menyediakan seorang pengacara untuk membela Sagawa. Dan setelah ditunda selama 2 tahun menunggu persidangan, Sagawa dinyatain gila nih guys secara hukum. Dan katanya dia ini nggak layak untuk diadili oleh hakim yang ada di Prancis yang bernama Jean-Louis Bruguière. Jean-Louis Bruguière. Ya itulah guys. Jean pun nih akhirnya memerintahkan Sagawa untuk ditahan tanpa batas waktu di rumah sakit jiwa yang ada di Prancis. Selama di rumah sakit jiwa, Sagawa ini mendapati kunjungan dari seorang penulis nih yang bernama Inuhiko Yomota. Ya, dia berasal dari Jepang, yang dimana dia mengangkat kisahnya Sagawa ini tentang aksi kejahatan yang dilakukan dan akibatnya diterbitkan di Jepang dengan judul In the Fog. Karena publisitas Sagawa di Jepang nih ya, berikutnya dia jadi mulai terkenal guys. Jadi dia jadi selebritas yang cukup mengerikan dan dia berkontribusi besar nih pada keputusan otoritas Prancis untuk akhirnya mendeportasinya ke Jepang, yang dimana dia ini akan dirawat di rumah sakit Matsuzawa yang berada di Tokyo, Jepang. Setelah beberapa tahun dia dideportasi di Jepang, Sagawa ini tiba di RS Matsuzawa. Dan semua psikolog di sana yang memeriksanya guys, menyatakan bahwa Sagawa waras dan menemukan penyimpangan yang menjadi satu-satunya motivasi dari aksi kejahatannya tersebut. Karena tuduhan terhadap Sagawa di Prancis ini udah dibatalin ya guys. Dan dokumen pengadilan Prancis ini disegel, yang dimana akhirnya nggak bisa nih dirilis atau dilempar ke otoritas Jepang, yang akhir akibatnya adalah Sagawa ini nggak bisa lagi ditahan secara hukum di Jepang dan akhirnya dibebaskan dari rumah sakit jiwa pada tanggal 12 Agustus 1986. Wow, beruntung sekali Anda. Lanjut ya guys. Meskipun tindakan ini banyak sekali dikritik nih ya guys, secara luas nih ya, sebagai contoh menghalangi keadilan, ya kan? Dan Sagawa ini menjadi selebritas kecil nih di Jepang, yang kayak gue bilang tadi. Dan dia akhirnya mencari nafkah lah dari ketenarannya itu, melalui atau memanfaatkan ketertarikan publik di Jepang terhadap cerita dari aksi kejahatannya tersebut. Antara tahun 1986 sampai 1997, Sagawa ini sering guys diundang menjadi seorang pembicara nih, sebagai tamu dan komentator. Contohnya nih, pada tahun 1992, Sagawa ini muncul dalam sebuah film eksploitasi yang berjudul Hisayasu Sato Uwakizuma Chizokuzeme, yang dimana artinya adalah istri tidak setia, penyiksaan yang memalukan. Sebagai seorang voyeur sado, coba, idih gila. Jadi terkenal, jadi aktor dia. Jangan ya guys, jalur pintas itu, jangan gitu ya. Gak hanya itu guys, Sagawa juga sempat membuat sebuah buku nih tentang tindak kejahatan seorang anak di Kobe pada tahun 1997. Selain itu, Sagawa juga menulis sebuah ulasan untuk restoran, yang dimana ulasan itu akan masuk untuk majalah Jepang bernama Jepang Spa.
Dan kemudian Sagawa ini nggak bisa lagi nih menemukan penerbit untuk tulisannya guys. Dan dia juga kesulitan nih untuk dapat pekerjaan. Ya, Sagawa hampir nih diterima di sekolah bahasa Prancis karena manajernya tuh sempat terkesan nih dengan keberaniannya Sagawa dalam menggunakan nama aslinya. Tapi seluruh karyawan di perusahaan tersebut menolak, ya kan, melakukan protes dan tidak setuju. Akhirnya pun si Sagawa ini ditolak. Lalu pada tahun 2005 guys, orang tua Sagawa akhirnya meninggal dunia. Dan Sagawa dilarang keras nih untuk menghadiri pemakaman mereka, tapi membayar kembali krediturnya dan akhirnya Sagawa pindah ke perumahan umum. Gak hanya itu guys, Sagawa juga menerima tunjangan kesejahteraan nih untuk sementara waktu. Dan dalam wawancara dengan majalah Vice pada tahun 2011 yang tadi di awal gue sempat cerita, Sagawa nih mengatakan nih, kalau dia ini dipaksa mencari nafkah sambil dikenal sebagai seorang murderer ya, dan kan adalah hukuman yang mengerikan. Kemudian pada tahun 2013 guys, Sagawa ini akhirnya dirawatlah nih di rumah sakit karena terkena infark otak yang dimana merusak sistem syarafnya secara permanen. Lalu dia tinggallah sendirian nih sebatang kara dan dia membutuhkan bantuan sehari-hari ternyata yang dimana diberikan sama adik laki-lakinya atau pengasuhnya. Oh masih bagus adek. Ini kayak orang beruntung banget ya hidupnya dari tadi. Dan saat itu juga kalian tahu guys, Sagawa mengaku telah menyesali seluruh perbuatannya dan obsesinya. Telat banget sayang. Yang kemudian pada tanggal 24 November 2022 lalu, tepat di usia 73 tahun, akhirnya Issei Sagawa meninggal dunia akibat komplikasi pneumonia di sebuah rumah sakit umum yang berada di Tokyo. Kok lo senyum, Cak? Dia mati. Gimana ya? Astagfirullahaladzim, biarin dah. Habisnya gini sih. Oke, itu dia guys kriminal episode malam ini. Gimana menurut kalian? Aneh nggak? Mengerikan nggak? Oke, setelah didengar kayaknya ada nih beberapa deterjen netizen mengatakan bahwa nggak aneh lah. Bapaknya turun tangan, ya nggak? Sama kayak di mana? Sama kayak di Wakanda gitu kan. Itu dia guys kriminal episode malam ini. Gimana menurut kalian ceritanya? Seru? Aneh? Mengerikan? Kalau gue cukup mengerikan karena emang aneh bener. Anehnya bukan karena dia kenapa kok nggak dipenjara? Bukan. Dia mah nggak dipenjara karena dia backingannya kuat ya kan. Itu mah di mana aja kayaknya. Ini. Gak tau lagi tiba-tiba. Yang bikin gue aneh adalah dia tidak berniat untuk menghabisi nyawa seseorang. Dia hanya ingin mencoba, katanya mencuil lah nih, motong-motong sedikit gitu biar dapat energinya gitu, ngicip-ngicip ini lah. Itu aneh. Oke, sekian, terima kasih, itu aja untuk kriminal episode malam ini. Teman-teman, sahabat Rompot yang baru gabung juga, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, nyalain loncengnya ya kan, biar nggak ketinggalan semua episode-episode baru dari kita. Tentunya juga komen di kolom komentar, ayo ramein kolom komentar, dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Sekian untuk kriminal episode malam ini. See you on the next criminal episode. Gue Ica Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Ngomongin soal hukum mah gak cuma di sono, di Sokin juga begitu ya nggak? Bapaknya yang punya. Iya nggak di penjara, dia cuma rumah sakit doang. Kan ada tuh infak otak dah, infak otak. Lu infakin otak lu, jangan dah. Bahaya.